kemajuan teknologi itu selalu membawa kebaikan. Ya, termasuk kita mengarahnya ke tujuan yang kebaikan, itu pasti bernilai kebaikan. Namun kemajuan teknologi saja, mereka itu tidak hanya memfasilitasi hal-hal yang baik saja. Lihat saja kemajuan teknologi, salah satunya munculnya aplikasi judi online, ya. Itu kan bukan menghadirkan kebaikan, tapi itu secara tidak langsung menghancurkan generasi ini, menghancurkan manusia yang ada di muka bumi ini. Ini adalah salah satu penjajahan sebenarnya. Mereka menjajah kita lewat kemajuan teknologi. Artinya, kemajuan teknologi ini bukan hanya membawa pada nilai kebaikan saja, tetapi keburukan juga ada di sini. Saya juga merasa itu tidak setuju dengan hadirnya teknologi yang membawa ke jalan keburukan. Jelas, kemajuan teknologi ini bukan hanya memfasilitasi tentang kebaikan saja atau menghadirkan kebaikan saja, tetapi kemajuan teknologi menghadirkan nilai keburukan juga. Ini seperti contohnya itu menghadirkan aplikasi judi online dan sebagainya. Itu hanyalah contoh kecil menurut saya. Terima kasih atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Apakah perkembangan teknologi harus dibatasi untuk mencegah penyalahgunaan? Sebenarnya sih harus dibatasi menurut saya. Yang namanya manusia juga itu ada yang lewat batas. Pasti rasa ingin tahu itu cukup luas. Dibatasan saja. Ya menurut saya sih harus dibatasi. Yang baik bukan yang baik. Buruk ya buruk. Ya tetapi kembali ke manusia. Pasti manusia memiliki rasa ingin tahu. Menurut saya harus dibatasi supaya kehidupan kita itu sejahtera, ya. Ingin mewawancarai Kakak Andika mengenai perkembangan iptek dan seni. Jadi yang saya tanyakan di sini kepada Bang Andika, bagaimana pengaruh iptek terhadap sains dengan seni itu, bagaimana pengaruhnya? Jadi pengaruh kemajuan teknologi itu sangat tinggi. Ini sih yang saya ketahui tentang seni itu adalah bagaimana langkah-langkah manusia itu menghadirkan sebuah gagasan. Sedangkan seni itu sendiri bagaimana cara kita mengerjakan daripada langkah-langkah ataupun sains itu sendiri, loh. Satu contohnya itu seperti visi dan misi, ya. Sainsnya itu visi, sedangkan seninya itu misi. Artinya mereka itu harus berkesinambungan, ya. Saling melengkapi gitu Saling ya Bang? melengkapi, ya. Kalau ibarat kita membangun sebuah rumah. Ini saya berbicara tentang definisi supaya kita tahu batasannya arahnya kemana gitu. Kenapa ibarat ini kita membangun sebuah rumah, yang jelas kita membutuhkan gambar dan sebagainya, itulah sains. Tetapi seninya bagaimana kita membangunnya, ya kita menggunakan alat dan sebagainya, ya kita Supaya menciptakan keindahan iya, gitu ya Bang? itu yang dimaksud dalam seni itu sendiri. Ini sangatlah dibutuhkan, ya, apalagi dengan kemajuan zaman. Kemajuan zaman ini itu sudah sangat membantu kita. Contohnya, ya, kita ingin mencari tahu hal-hal yang belum kita tahu. Itu semua bisa kita dapatkan lewat kemajuan teknologi, ya. Kita mencari tahu tentang definisi, apa itu pengertian sejarah, itu sudah terfasilitasi di dalam kemajuan teknologi itu sendiri. Jadi apakah sains ini bisa berkembang tanpa seni? Sulit. Kenapa sulit? Karena yang saya jelaskan tadi itu, mereka ini harus berjalan searah, ya. Sains menghadirkan sebuah gagasan ataupun ide-ide, sedangkan seninya ini bagaimana cara mengerjakannya itu seni gitu. Dia itu harus saling melengkapi, ya gitu. Mungkin itu sih jawaban sederhana dari saya, karena juga saya kan bukan pakarnya di dalam dunia teknologi, tapi saya di sini hanya sekedar membantu bagaimana cara menjawabnya, itu saja. Jadi seni itu sama sains ini saling melengkapi gitu ya.
tidak bisa berpisah, tidak bisa berjauhan gitu. Iya gitu. Ya mungkin begitulah untuk jawaban dari saya ya. Nggak tahu sih dari pakarnya seperti apa. Mungkin ada jawaban-jawaban yang lain, tapi itu jawaban dari saya sendiri. Apa yang paling bertanggung jawab atas dampak negatifnya iptek? Ya, menurut saya yang bertanggung jawab atas dampak negatifnya iptek itu adalah seorang guru. Nah, karena seorang guru di sini adalah peran utama kita untuk dalam pembelajaran ilmu teknologi tersebut. Nah, itu aja. Bagaimana peran generasi muda dalam mencegah penyalahgunaan iptek? Peran generasi muda dalam penyalahgunaan iptek ini adalah dari diri kita sendiri dulu. Bagaimana kita bisa berpikir bahwa ilmu teknologi ini tidak hanya berdampak positif, ada juga yang berdampak negatif seperti itu.